Oke, jadi di pertemuan yang kedua ini, sesuai yang info kemarin di awal, kita sudah membahas ya, sudah menyampaikan terkait apa saja outline materi yang akan kita nanti diskusikan selama 1 semester ke depan di mata kuliah Startup Kuliner ini. Kemudian kemarin juga sudah sekilas kita diskusikan, kita sampaikan terkait dengan ide dan tim ya, sekilas tim ya. Nah, di ide kemarin sudah ada beberapa yang apa namanya, coba saya munculkan gitu ya, walaupun tidak secara langsung nanti di industri kuliner. Nah, nanti tugas teman-teman kemarin sepertinya saya tugaskan ya untuk mencari apa namanya ide-ide usaha gitu ya, ide-ide usaha khususnya di bidang kuliner karena sesuai dengan program studi teman-teman semuanya di Boga, kemudian juga mata kuliah ini di bidangnya kuliner. Jadi nanti kita akan fokus membahas technopreneurship atau technopreneur atau startup nanti di bidang kuliner. Nah, di ide ini nanti harapannya hari ini untuk pertemuan kedua ini nanti teman-teman bisa menuliskan ya idenya apapun itu gitu ya. Kemarin saya sampaikan apapun itu. Kalau kemarin tipsnya adalah ide yang kira-kira teman-teman itu suka gitu ya, minat dan ya memang apa namanya sangat senang gitu ya ketika menjalankan itu gitu ya. Jadi passionnya di situ gitu. Nah, kalau bisa seperti itu karena nanti kalau kita membangun startup, membangun bisnis itu sudah senang, senang dulu dengan produknya, dengan konsep usahanya yang akan kita usung, kita angkat gitu ya. Itu nanti kita akan lebih lancar gitu ya. Meskipun nanti banyak tantangan gitu ya. Eh, nggak laku, kemudian tidak balik modal, pemasarannya belum maksimal gitu ya, masih rugi. Nah, itu tetap kita senang gitu ya, karena memang kita sudah senang dulu. Karena namanya apa namanya bisnis memang ya ada tantangan gitu ya teman-teman ya. Nah ini nanti yang akan kita kaji lebih dalam terkait apa namanya ide gitu ya. Nah kalau ini contoh-contoh terkait apa namanya produk-produk ya produk kreatif. Nah kalau ini karena teman-teman dibuka kuliner, saya skip. Kemudian kalau cari idenya kemarin sepertinya sudah saya sampaikan ya. Jadi bisa melalui pengamatan ya di lingkungan sekitar atau di lingkungan kondisi real yang sekarang berjalan di masyarakat di sekitar kita, atau bisa melakukan diskusi atau nanti teman-teman peduli. Jadi ya peduli ini mungkin hampir sama dengan pendekatan design thinking gitu ya teman-teman. Jadi empati dengan kondisi di sekitar kita. Oh ternyata mau makan daging itu mahal ya atau harganya sangat tinggi. Nah, gimana caranya kita bikin makanan yang rasanya itu seperti makan daging sapi, beef gitu, tapi dengan harga yang terjangkau. Misal contohnya itu. Nah, karena saya mahasiswa harus gimana caranya ini nyari bahan atau pengganti lain yang apa namanya mungkin bisa lebih terjangkau. Nah, contoh-contoh seperti itu kan kita dapatkan dari ketika kita memang apa yang kita rasakan ya, apa yang kita rasakan, kemudian kita coba kaji lebih dalam. Oh, ini masalahnya. Kemudian apa kira-kira solusinya? Nah, ada banyak cara untuk mendapatkan ide ya. Atau kalau istilah lainnya itu, kalau kemarin ini juga sudah sempat kita bahas, ada 3P ya saya nyebutnya. Jadi bisa dari paper, dari person, dari place. Jadi teman-teman bisa nyari atau dapat ide itu ketika membaca buku, membaca majalah, atau membaca jurnal gitu ya, atau referensi lain gitu ya, tulisan-tulisan yang lain yang apa namanya, yang sering teman-teman baca gitu ya. Karena nanti kita akan bisa jadi kita akan dapat insight ide-ide di situ gitu ya. Oh, ketika baca ini, oh kayaknya bagus seperti ini gitu ya. Atau dari person, dari dosen, dari temennya, dari keluarga, lingkungannya, dari orang yang ahli gitu ya, dan yang lain-lain. Kemudian place berarti dari tempat. Ketika tempat-tempat mana ini tempat favoritnya ini ya. Ketika bersantai, ketika pikirannya benar-benar bisa tenang gitu ya. Akhirnya di sana bisa muncul ide ya. Dimanapun itu ya. Kadang kan setiap orang kan bisa beda-beda. Nah, 3P kalau sebutnya. Nah, dari situ kemudian juga ditunjang nanti saya berharapnya teman-teman juga nanti akan aktif ya
aktif untuk mengikuti kegiatan seminar, workshop, ya event apa namanya kompetisi, lomba itu yang terkait dengan dunia startup dan kuliner, gitu ya. Nah kemarin sudah di-share tapi waktunya sampai September pertengahan. Nah, nanti kalau ada yang mau ikut boleh nanti disampaikan, kita diskusi bareng. Nah, saya nanti membantu ya sebisanya nanti seperti apa. Nah, jadi salah satu kemarin yang saya belum jadi menuliskan ya. Jadi poin penilaian kita adalah ketika teman-teman nanti omsetnya ya ada omsetnya, ada profitnya, atau nanti ya berhasil mendapatkan pendanaan dan bisa memenangkan kompetisi itu nanti ya nilainya akan langsung baik gitu ya. Jaminan nilainya bagus. Oke. Kemudian ada tips lagi teman-teman. Ini kemarin sepertinya belum saya apa namanya detailkan gitu ya, atau belum sempat saya tampilkan yang bagian ini. Jadi kalau bagi orang teknologi atau teknopreneur, kadang kita ketika mencari ide itu selalu memikirkan, oh ini harus bikin ide, harus bikin alat, bikin makanan, bikin teknologi itu yang wah gitu ya, serba wah, yang modern gitu ya, yang kekinian gitu ya, atau bukan kekinian, tapi ya maju gitu ya, harus yang apa namanya, yang serba mewah gitu ya. Nah, ternyata kadang di lapangan teman-teman yang kita temui, produk atau teknologi yang ternyata diterima pasar itu tidak selalu, ya bisa jadi memang yang kalau yang modern itu diterima, tapi tidak selalu yang modern itu akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Kadang ketika kita membuat konsep-konsep teknologi produk, ya makanan, ya produk-produk kuliner itu yang sederhana, yang aplikatif. Aplikatif artinya apa? Aplikatif berarti ya mudah diterima oleh masyarakat gitu ya. Mereka gampang menerima. Berarti artinya apa? Artinya ya kita tidak terlalu merubah terlalu jauh dari yang sudah ada sekarang, yang konvensional atau sudah tradisional, tradisi yang sudah ada gitu ya. Nah, itu justru malah kadang akan lebih diterima. Oke. Tapi tidak selalu ya tidak selalu. Tapi kadang saya pernah ya membuat apa namanya? Produk ya, alat itu menggunakan teknologi yang sangat tinggi, ternyata calon pengguna kita, user kita, ya customer kita itu potensial customer kita itu ternyata malah kesulitan menggunakan atau rasanya malah tidak sesuai lidah mereka dan sebagainya gitu. Jadi ya kembali lagi ke coba kita kembali ke yang basic, yang sederhana dulu, yang simple-simple aja, yang apa namanya idenya gitu ya. Tapi bisa diterima oleh pasar, satu. Kemudian kalau sederhana tadi ya, kembali ke sederhana, jelas juga secara cost akan lebih kecil ya, lebih minimalis dibandingkan dengan ketika kita membuat produk yang sangat wow gitu ya, dan bisa jadi malah tidak diterima oleh pasar. Ya, kemudian yang kedua, melanjutkan ya, kenapa sederhana gitu ya? Kenapa sederhana? Karena kadang ide sederhana itu malah bisa menyelesaikan masalah teman-teman. Nah ini nanti kalau belum kita melihat contoh studi kasusnya mungkin masih agak bingung ya. Tapi ketika nanti teman-teman mencari ide, ketemu, oh ternyata makanan yang diterima itu seperti ini tuh. Ada makanan yang sangat mewah itu ternyata malah tidak diterima oleh pasar tertentu gitu ya, segmennya gitu ya. Nah itu nanti yang coba kita lihat nanti ya dari ide teman-teman semuanya. Oke, kemudian tips yang berikutnya adalah ada dua pertanyaan ini yang apa namanya, yang saya dapatkan poin penting ketika saya mengikuti banyak perlombaan teman-teman atau banyak mengikuti pendanaan gitu ya, pitching gitu ya di kegiatan startup. Yang pertama adalah keunikan dari tempat atau asal kita gitu ya. Nah, itu bisa kita angkat. Kenapa memilih yang unik di kota kita? Karena nanti di tempat lain tidak ada dan itu menjadi ciri khas gitu ya. Nah, itu termasuk saya bikin alat ya namanya kompor batik listrik gitu ya, bukan makanan tapi alat. Nah, itu karena mengangkat tentang batik dan di Jogja ini kota batik dunia, itu ternyata jadi nilai plus gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa dapat poin tinggi untuk masalah ide gitu ya. Untuk poin idenya ini cukup tinggi gitu ya. Karena apa? Ini mengangkat potensi apa namanya atau kekhasan dari daerah kita atau kota kita gitu ya. Nah, saya yakin ini kan yang hadir di sini
kan mahasiswa dari Indonesia ya, dari Indonesia Barat, Tengah, Timur ada semua ya. Boleh dong di kolom chat dibantu dijawab, silahkan. Sambil nanti saya presensinya dari kolom chat dari keaktifan teman-teman aja ya. Saya jadi nggak melakukan presensi satu-satu untuk online. Oke, silahkan teman-teman bisa dibantu di chat. Nama, dituliskan nama, daerahnya mana, kemudian apa kira-kira kuliner yang unik gitu dari daerah teman-teman. Karena kita topiknya tentang kuliner, berarti bisa disampaikan kuliner apa yang unik gitu ya dari kota atau daerah teman-teman itu. Silakan, bisa dimulai. Oke. Sambil kita juga tahu biar nanti, ternyata ada yang daerah-daerah mana gitu ya di Indonesia ini kan sangat luas, daerahnya sangat beragam. Itu makanannya unik-unik teman-teman. Mungkin secara resep atau konsep bahannya itu mungkin hampir-hampir sama itu, tapi kadang ada yang berbeda, pasti ada yang berbeda, gitu ya, ada yang khas itu. Oke, silakan. Oke. Sambil saya tunggu ya. Semuanya harus mengetikkan ya. Kalau yang dari Jogja jelas apa gudeg gitu-gitu ya. Nggak apa-apa disampaikan aja yang dari Jogja atau ada makanan khas unik yang lain itu boleh. Oke. Ditunggu ya teman-teman, silahkan ya sambil diketikkan ya. Oke. Kemudian yang kedua, setelah tadi kita tahu yang unik, ini sambil saya nunggu ya teman-teman untuk mengetikkan. Itu yang berikutnya adalah dari yang teman-teman dapatkan yang unik di daerah kita, di kota kita, itu apa kira-kira potensi yang bisa dikembangkan lagi gitu ya. Jadi ya kita sekarang ya eranya mungkin secara tren makanan berkembang gitu ya teman-teman. Salah satunya era untuk makanan supaya bisa dikirim gitu ya. Atau bisa dimakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sehingga kalau di Jogja itu dulu gudeg cuma dinikmati bisa beberapa hari ya, 2-3 hari itu ya. Nah, setelah ada teknologi ya, dikembangkan potensinya supaya bisa dimakan, dikonsumsi di tempat lain, akhirnya dibuat gudeg kaleng itu ya. Saya ada slide-nya, tapi saya belum masukkan ke sini. Jadi di gudeg kaleng mungkin teman-teman sudah pada tahu, dan sekarang banyak makanan juga yang mulai dikalengkan gitu ya, supaya bisa dinikmati dalam jangka waktu yang panjang dan lebih banyak orang yang bisa menjangkau gitu ya. Kalau harus sehari 2 hari kan, kalau dikirim ke Indonesia yang jauh kan nggak mungkin sampai dengan kadang ada delay, ada keterlambatan pengiriman. Oke, ini panjang sekali, nggak apa-apa. Pendek aja nggak apa-apa. Ini ada pertama, terima kasih Mbak Farah Akilah dari Mojokerto ya. NIM-nya ada NIM-nya. Oke, ini saya nanti presensinya dari chat aja ya. Silakan. Oke, kemudian yang unik dari daerah saya adalah onde-onde isi bumbu kacang hijau yang sekarang makin berkembang dengan variasi rasa coklat matcha, coklat dan lain-lain. Oke. Nah, ini yang unik berarti kan onde-ondenya itu ya dengan bumbu kacang hijau. Nah, kira-kira dari Mbak Farah ada nggak kira-kira potensinya untuk onde-onde ini dikemas atau disajikan atau dengan komposisi yang berbeda yang mengikuti kekinian gitu ya, mengikuti kekinian dan memang baru banyak dicari oleh atau bisa diterima oleh pasar gitu ya. Nah, itu nanti silakan apa, atau bumbu kacang hijau, atau kalau kacang hijau mungkin nggak bisa diganti, misal contohnya ya udah berarti variasi rasanya, toppingnya atau macam-macamnya. Nah, itu contoh potensinya. Nanti kan saya kan juga belum tahu ya, karena makanannya sangat banyak, idenya sangat luas sekali teman-teman. Nah, masing-masing yang dari teman-teman yang mencoba explore gitu ya. Oke, nanti cara eksplornya seperti apa nanti ada toolsnya. Oke. Terus ada lagi dari Morowali ya, Mbak Kanza Azahra. Oh, dari Sulawesi ya, jauh nih. Oke, makanan khasnya sambal ikan roa. Ikan roa itu apa, Mbak? Bisa open mic atau chat? Mohon maaf Pak, ikan roa itu ikan asap panggang itu loh Pak, yang Oh, ikan asap panggang itu ya? ya. Iya. Saya pernah ke apa namanya? Saya masih pakai pas kalau pakai kaos ini di, aduh kok lupa namanya, di deket sini sepertinya, Sulawesi Tengah juga, di apa kota kecil itu namanya apa Pak? Temajuk ya.
Saya lupa di Sulawesi Tengah juga makan kan. Oke. Kira-kira apa nanti potensinya nanti bisa diekspor gitu ya, ikan asap gitu ya. Kira-kira bisa nggak misal dikirim ke apa namanya, bisa dikirim sampai ke Jogja atau di tempat yang lain gitu ya, atau dikemas disajikan dalam bentuk yang lain gitu ya. Oke, kemudian dari Pekanbaru, Komojo. Nah ini ya Bolu, Komojo, Bolu ya. Oke. Komojo itu nama atau khas memang namanya Komojo atau merek ini? Memang namanya, Pak. Namanya Komojo gitu ya. Iya, Oke, Pak, Bolu Komojo. oke. Nah kayak gini kan sangat luas kan, berarti kan apa namanya, makanan-makanan yang ada di daerah teman-teman kan sangat luas kan. Oke, ada lagi dari Bangga Arjuna, dari Bojonegoro. Kulinernya bacanya gimana? Ledre apa ledre, ledre, ledre ya? Letri, Pak. Ledre, oke. Ini sepertinya kalau besok pas kita kelas offline masing-masing bawa makanan khas daerah itu asik ya. Kalau pas ini pasti sudah di Jogja semua atau masih di tempat di daerah asal ini? Kalau boleh tahu. Sudah di Jogja, Bapak. Oh, sudah Dari di Jogja ya. Jogja. Oke. Ya kapan-kapan lah. Oke. Terus berikutnya dari makanan khas dari Lombok. Lombok ayam taliwang. Nah, ayam taliwang ini udah go nasional, udah banyak yang tahu ya. Oke, kemudian talam durian. Oke, dodol rumput laut. Wah, ini dodol rumput laut ini juga menarik ini ya. Kemudian ada singkong keju, ini juga cukup banyak. Nah, ini sangat banyak sekali. Oke, silakan dilanjutkan semuanya ya. Silakan jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ini presensinya dari sini aja ya, saya teman-teman ya. Saya nggak manggil satu-satu, nanti saya rekap ini NIM sama namanya. Oke. Ini nanti saya juga buatkan spreadsheet teman-teman setelah ini. Yang kalian ketikkan nanti juga tolong di ini ya, dipindah ke spreadsheet sekalian ya, dibantu ya. Sekarang di chat dulu nggak apa-apa. Nanti tinggal di apa namanya, di copy paste untuk rekap kita ya. Oke. Terus yang nanti dipikirkan untuk pertemuan ketiga sekarang cukup mencari ini dulu ya, nggak apa-apa. Nah nanti yang di pertemuan berikutnya kita masih bahas ide dulu ya. Kita nyari ide-ide dulu aja. Itu nanti bisa Bekasi tidak ada khasnya, Jakarta juga nggak ada ya. Kerak telur itu makanan khas mana ini? Jakarta, Pak. Oh Jakarta ya. Kalau Bekasi sendiri ya, bukan ikut Betawi ya. Iya, Oke, nggak ada makanan khas ya, belum ada. nggak ada, Pak. Nah kalau nggak ada bisa nggak nanti Mbak siapa ini, Mbak Nabila Putri membuat makanan khas gitu. Kalau sampai berhasil nanti keren loh ini, maksudnya jadi ada khasnya gitu ya kalau kita ke sana ini. Ya nanti coba ya nanti ya. Dipikirkan nanti bareng-bareng ya. Oke. Kemudian kerak telur makanan khas Betawi, oke dari Jakarta. Yang dari Indonesia Barat, paling barat Lombok tadi ya. Oke. Magelang, Palembang, Temanggung. Ini satu kelas, oh udah sering ketemu ya, udah angkat semester 5 kok ya. Oke. Makanan dodol Bandung. Oke. Saya sambil bikin, habis ini bikin ini ya, teman-teman ya, bikin spreadsheet-nya ya. Minta tolong nanti dipindahkan yang kalian ketikkan ini. Oke. Nah, nanti yang di selanjutnya adalah kira-kira potensinya apa yang bisa dikembangkan. Saya tadi contohkan gudeg gitu ya. Dan masih banyak contoh yang lain, teman-teman. Saya dulu pernah membuat juga usaha kuliner meskipun belum berhasil ya. Karena memang apa namanya? Terlalu nanti akhirnya saat itu saya bikin beberapa usaha gitu. Akhirnya memang harus fokus karena masih rintisan semuanya. Jadi yang makanan ini agak ditinggalkan. Padahal sudah diliput laptop si Unyi dulu ya. Bikin makanan spaghetti ampas tahu itu teman-teman. Jadi itu sampai juara di tingkat DIY, Lomba Inovasi Teknologi, dan PKM dapat pendanaan, tapi tidak sampai ke PIMNAS, tapi dapat pendanaan. Nah, jadi ampas tahunya kita bikin spaghetti dengan warna-warni gitu ya. Jadi judulnya Rainbow Soya Spaghetti gitu. Nah, ini yang punya ide dan meresep menunya itu ya teman saya, tim saya yang dari Buga. Saya bantu apa? Saya dari orang informatika, tulis satu saya informatika, itu membantu untuk desain branding kemasan gitu teman-teman. Nah, itu memang bidang kami di informatika dulu ya.
Nah, kami yang membuat untuk medianya, promosinya, manajemennya itu kami yang membuat. Akhirnya kolaborasi. Makanya nanti coba kita di minimal di PTBB kita akan coba collapse-kan antara, saya pengennya akan mencoba menggandengkan antara Buga dan teknik industri itu teman-teman. Karena kebetulan saya juga semester ini mengampu untuk mata kuliah KIK. Kalian kan sudah dapat ya, kalau di Buga sudah dapat kan kreativitas inovasi terobosan sudah dapat ya? Sudah belum? Sampun, Bapak. Sudah. Nah, kalau boleh tahu yang di KIK itu output akhirnya apa? Bikin PKM atau apa? Masih ingat nggak ya? Semester 3 ya, kalau nggak salah ya. Bikin inovasi juga, Pak, kayaknya. Inovasi makanan juga? Nggih, Pak. Oke. Berarti nanti untuk masalah, terus sampai dijual nggak yang di KIK? Tidak sampai dijual, Pak. Berarti sampai bikin makanannya gitu ya? Kebetulan lalu itu tidak, Pak. Oh, yang dibikin apa yang dibikin di KIK, mata kuliah KIK? Supaya nanti saya bisa melanjutkan gitu maksudnya, bisa nyambung antara KIK sama startup kuliner ini. Hanya sampai perencanaan saja, Pak. Oh, berarti bikin bisnis plan ya? Iya, Pak. Usahanya tentang kuliner juga atau bebas? Tentang Kemarin kuliner. Oh, kuliner. Berarti teman-teman sudah bisa bikin bisnis plan ya? Sudah bisa berarti ya di mata kuliah KIK sudah ada ya berarti ya kemarin ya di semester sebelumnya ya? Sudah? Sudah atau belum? Outputnya bisnis plan berarti ya? Proposal bisnis ya? Rencana usaha kan? Proposal rencana usaha? Bisnis plan gitu ya? Nge-lag ya? Cek, suara saya masuk nggak ya? Suaranya putus-putus ya? Suara saya? Atau jelas? jelas, Pak. Oh iya, saya kira kok nggak ada respon. Di KIK itu output akhirnya apa? Bisnis plan atau apa? Ada yang masing? Kalau tidak salah hanya perencanaan proposal, Pak. Ya, berarti proposal rencana usaha Iya, kan? Bisnis plan kan? proposal. Iya. Oke, berarti nanti untuk UTS bikin bisnis plan nanti akan lebih gampang ya teman-teman ya. Nanti coba nanti akan bagian mana yang di KIK belum detail nanti akan coba saya lengkapi itu ya. Karena kalau di startup ini nanti bedanya adalah kita sampai bikin produk dan sampai dijual teman-teman, sampai bisa dapat omset, kita mengatur keuangannya itu ya. Jadi untuk bikin bisnis plan-nya berarti sudah tidak perlu dijelaskan lebih rinci itu ya nanti ya di pertemuan yang apa namanya di masalah bisnis plan. Begitu ya. Oke. Oke, terima kasih informasinya. Saya supaya bisa menyambung. Oke, dari Bantul saya sama-sama dari Bantul. Oke. Nah, itu yang silakan sambil dilanjutkan ya. Dilanjutkan apa namanya chatnya. Saya sambil bikin spreadsheet aja ya setelah ini ya. Oke, nanti yang dipikirkan berikutnya tinggal potensi apa yang dikembangkan dan nanti teman-teman mau apa gitu ya. Kalau mau melanjutkan dari mata kuliah, kalau mau melanjutkan dari mata kuliah sebelumnya di KIK boleh ya, rencana bisnisnya. Nanti tinggal disempurnakan. Atau misal ada yang mau buat baru berbeda dari yang di KIK juga boleh. Kalau boleh tahu yang di KIK berkelompok atau sendiri? Individu, Pak. Individu. Oke. Nah, nanti bedanya secara kuliner ini akan coba saya partnerkan ya dua orang ya. Nanti teman-teman yang coba nyari sendiri timnya supaya nanti ada lebih maksimal itu untuk menjalankan bisnisnya. Oke. Nah, kembali ke ide tadi. Jadi, plus nanti saya buka lagi. Jadi yang di masalah ide tadi seperti itu ya. Jadi yang unik apa, potensi yang dikembangkan apa. Nah, ini akan lebih pengalaman saya di kegiatan-kegiatan itu akan lebih menarik dan dapat nilai plus ya. Karena memang bisa mengangkat dan jadi keunggulan daerah gitu ya, potensi daerah. Nah, ini yang saya ceritakan tadi teman-teman. Saya pernah mana yang makanannya? Saya pernah membuat jasa internet ini ya, jasa internet pernah.
Kemudian yang sampai di Pimnas itu bikin untuk modifikasi kendaraan bermotor pernah kolaborasi dengan anak-anak mesin otomotif itu ya. Nah, yang dengan teman-teman Boga saya pernah 2 kali 2012 ya. Saya lulus 2013 ini ya. Jadi 2012 apa namanya? Bikin ini pancake kentang gulung pernah. Tuh, dapat pendanaan. Kemudian membuat kantin kejujuran saat itu, teman-teman. Ya, yang sekarang di gedung BKM itu ada apa namanya? Minuman kemasan itu. Nah, itu awal mulanya dari PKM saya dulu 2012, kemudian dilanjutkan dikelola oleh BEM macam-macam gitu, dan seterusnya gitu. Kemudian saya juga pernah yang Cikata Deng juga pernah, teman-teman. Ada yang dari Wonosobo nggak ya? Jadi buah karika itu kita bikin jadi serbuk, jadi kristal gitu ya. Supaya apa? Supaya lebih awet. Jadi kalau sekarang kan biasanya di dalam bentuk apa namanya? Minuman manisan atau minuman gitu ya, siap saji gitu ya. Nah, saat itu kita bikin jadi kayak gula gitu ya. Jadi dikristalisasi. Jadi bisa lebih awet gitu ya makanannya. Kemudian ini saya kolaborasi dengan Boga dan dari MIPA saat itu. Ini LITM pernah, nah ini dapat menang dan dapat pendanaan PKM juga. Rainbow Soya Spaghetti ini yang tadi saya ceritakan. Oke, ini sedikit flashback apa namanya pengalaman saya di apa namanya menjalankan beberapa bisnis. Sampai akhirnya memang karena banyak yang dijalankan, sedangkan timnya terbatas, waktunya terbatas, sumber daya terbatas ya. Dan kalau masih merintis itu kita memang harus fokus, teman-teman. Jadi tidak bisa saya mau merintis usaha lebih dari 1, 2, 3 bisnis berbarengan gitu ya. Kalau masih di level rintisan, kita berbicaranya masih startup gitu ya. Kalau masih rintisan, kita harus fokus. Katanya Steve Jobs itu ya. Itu salah satu sarannya Steve Jobs itu adalah ya stay fokus gitu ya. Jadi harus fokus gitu. Kalau tidak fokus nanti kita malah bisnisnya semuanya malah tidak jalan. Jadi memang saat itu akhirnya saya memilih untuk mengembangkan kompor baterai listrik yang studi ini sampai hari ini alhamdulillah gitu ya. Jadi dari 2012 sebenarnya 2012 ini sudah mulai jalan jadi sampai sekarang. Jadi sudah ada 10 tahun gitu ya. Nah, ini yang apa namanya terkait dengan ide, teman-teman. Ini tadi sudah di-share ya materinya, sudah ada di draft, bisa nanti dibuka. Dan saya juga ada beberapa materi gitu ya. Materi yang terkait dengan nanti lanjutan kita ya. Nah, ide Technopreneur ini juga isinya relatif sama dengan yang di apa namanya di chapter secara keseluruhan tadi. Nah, bedanya nanti adalah di apa namanya di ide ini nanti ada contoh-contoh ini, teman-teman. Nah, contoh untuk cara membuat ide dari produk yang sudah ada gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ada caranya inovasi, ada desain tinggi yang tadi saya sampaikan. Ya, sudah saya ceritakan tadi, bisa dibaca sendiri ya. Kemudian nah ini saya ingin menyampaikan yang ini. Nah, ada juga nanti caranya, ada beberapa tools. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah ATM itu ya, amati tiru modifikasi, atau ATP, amati tiru plug gitu ya. Nah, kalau nanti ya karena kita harus ada inovasi dan kreativitasnya, karena teman-teman sudah belajar di KIK, ya harus berarti tidak boleh ATP ya, jadi harus ada modifikasinya. Jadi harus ATM, atau nanti bisa tekniknya kita menggunakan teknik SCUMS gitu ya. Nah, ini nanti saya sudah pernah dengar belum ya teman-teman ya? Apa namanya? SCUMS ini sudah pernah dengar belum sebelumnya? Di KIK sudah disampaikan belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum ya berarti ya? Oke, saya bahas sedikit. Jadi kan banyak tools ya teman-teman ya, banyak apa namanya, banyak metode atau banyak tools yang dikembangkan untuk memudahkan kita mengenerate ide dari kondisi atau yang sudah ada saat ini gitu ya, kondisi yang sudah ada saat ini gitu ya. Nah, ada banyak. Nah, salah satu yang bisa digunakan
Nah, ini bisa menggunakan namanya SCUMS ini, teman-teman. SCUMS ini singkatan. Dari S-nya adalah size, C-nya color, U-nya uses, material, M, P parts, S-nya shape gitu bentuknya. Nah, ini yang SCUMS ini apa namanya? Enak. Jadi kalau kita mau bikin produk kreatif dan inovatif, nah kita bisa mereteli atau mengkaji dari produk yang sudah ada, kemudian kita cari bedanya dari salah satu yang ada, salah satu di sini SC, S-nya atau C-nya atau U-nya atau M-nya atau P-nya gitu ya, atau S-nya atau S dan U-nya atau kombinasi dari beberapa apa namanya? Beberapa jenisnya itu juga boleh. Nah, ini bisa nanti kita gunakan untuk mengenerate ide ketika kita mau mengembangkan salah satunya untuk ide bisnis di startup kuliner ini. Ya. Oke. Nah, ini nanti yang apa namanya teman-teman nanti saya minta tolong gitu ya di mungkin besok ya di pertemuan yang ketiga. Ini saya sampaikan sekilas. Jadi sekilas dulu ya. Kan saat ini kan teman-teman sudah melihat, sudah tahu kondisi atau produk yang unik atau khas dari daerahnya gitu ya tadi ya. Ada macam-macam, ada tadi sudah disampaikan ada bulu macam-macam itu ya. Nah, teman-teman nanti bisa menganalisis produk yang sudah ada saat ini dari sisi kelemahan dan kelebihannya. Nah, kelemahan dan kelebihan ini akan ditinjau, dilihat dari aspek SCUMS tadi, dari sisi size-nya mungkin ya, ukurannya. Misal bolu yang ada sekarang ukurannya adanya misal 20-20 gitu ya, atau ukuran medium large gitu ya kalau makanan biasanya. Nah, itu kira-kira sudah itu masuk ke kelebihan atau kelemahan gitu ya. Nah, ternyata itu sudah bagus, itu sudah tidak ada masalah. Berarti dia kelebihannya masalah size-nya sudah komplit. Ada menyediakan kayak pizza itu ya, teman-teman. Sekarang ada small, medium, itu large gitu ya. Ada banyak pilihan. Nah, itu berarti dia sudah bagus itu ya, karena ada menyediakan variasi ukuran gitu ya. Atau misal dari apa namanya shape itu ya, saya langsung S yang terakhir shape bentuknya. Oh, misal bikin pizza biasanya bentuknya kan bundar. Nah, sekarang Pizza Hut itu ya, kita nyebut merek nggak apa-apa, sudah banyak ini ya. Pizza Hut sekarang bikin yang quartza gitu ya, teman-teman ya. Ya, quartza bentuknya apa? Kotak ya. Nah, jadi membuat dia kelemahannya adalah pizza, misal contohnya tadi pizza ya. Pizza itu kelemahannya apa? Rata-rata yang dibuat itu bentuknya masih bundar atau lingkaran. Nah, itu sudah common, sudah banyak, dan mungkin customer sudah mulai bosan. Perlu ada variasi. Nah, akhirnya nanti teman-teman di sini di desain produk ini mengusulkan. Jadi mengusulkan nanti dari sisi SCUMS ini nanti dibuat apa namanya? Bentuknya kotak gitu ya, quartz gitu ya. Namanya sekarang kalau di PH itu quartza gitu ya. Nah, jadi lebih unik gitu ya. Jadi ada kebaruan. Karena namanya manusia itu ada bosennya gitu ya. Perlu ada sentuhan-sentuhan. Nah, ya teman-teman yang lebih ahli lah di bidang ini gitu ya. Atau materialnya, komposisinya itu bisa juga apa namanya disesuaikan. Oke. Oke, kita break sebentar ya. Di tempat dekat saya ada azan. Saya buatkan spreadsheet-nya. Kita break sebentar.